Halo semuanya, selamat hari Sabtu. Zoom banget ternyata. Gue lagi nyoba-nyoba bikin vlog daily, kayak a day in my life gitu, tapi versi lebih proper. Supaya nggak monoton aja isi video YouTube gue. Kebetulan hari ini hari Sabtu, udah agak siang sebenarnya di sini, karena gue bangun telat tadi. Tapi gue memutuskan untuk tetap bikin vlog supaya tetap jadi aja. Gue pengen lihat hasilnya gimana. By the way, gue baru beli NutriBullet, terus gue baru rajin bikin smoothies pagi-pagi. Keputusan membeli NutriBullet merupakan keputusan terbaik, karena jadi gampang banget minum protein shake. Bikin smoothies, taruh buah, kelar. Yang jadi masalah adalah, gue baru sadar hari ini, susu gue habis ternyata. Jadi gue tadi cuma pakai air smoothiesnya. Kurang rasanya. Tapi, gue mau nunjukin sesuatu. Gue mau nunjukin protein baru gue. Liverpool. Mungkin lu pada udah beberapa ada yang tahu gue suka banget sama Liverpool. Terus kemarin gue lagi nyari protein karena protein gue udah mau habis. Gue nemuin nih protein Liverpool. Sekarang gue udah bisa bilang Liverpool is in my blood karena gue minum mereka. Harganya murah, lebih murah daripada protein-protein lain yang membuat gue ragu apakah ini protein beneran atau enggak. Tapi demi Liverpool you never walk alone, gue tetap beli dan gue minum. Rasanya enak, tapi gue nggak tahu kandungan proteinnya. Semoga aja benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis di sini sih. Di sini sih ditulis 22 gram per serve. Satu serve 30 gram, ya 22 gram. See? The Reds Brother. Anyway, karena ini hari Sabtu, gue sebenarnya nggak ada kegiatan apa-apa hari ini. Paling kayak Sabtu sore nanti, nanti sore gue mau pergi keluar. Biasa gue keluar hari Sabtu sore, either ke gereja atau cari tempat ngopi-ngopi cantik aja di Dubai ini. Tapi gue nggak tahu nih hari ini, belum ada yang ngajakin gue kegiatan apa-apa sih. Dan karena ini vlog pertama gue yang gue nggak cuman ngomong dan duduk sambil podcastan, alias aka podcast sebenarnya. Gue baru tahu capek banget ngetek video tuh. Dan hal yang paling sulit buat gue adalah untuk fokus ngelihat ke lensa dibanding ke layar. Karena di belakangnya kan ada layar. Nah, gue suka banget ngeliatin layar gitu. Ngeliat, oh ini udah fokus belum nih? Udah pas belum? Tapi jadinya gue kayak ngawang gitu matanya. Dan gue baru beli mic. Kita lihat gimana mic ini berpengaruh ke video ini. Katanya sih mic-nya bagus ya yang ini ya, Holyland. Eh, Semoga aja suaranya jernih. Gue nggak tahu settingannya gimana buat kamera gue belum setting apa-apa. Jadi semoga aja ini settingannya benar, karena kalau nggak bubar ini video. Udah gue tag susah-susah. Ada paket yang belum gue buka. Mari kita buka bareng. Lebih tepatnya, ada 2 paket yang belum gue buka. Mari kita buka bareng. Kayaknya ini paketnya Laura deh. Jadi dia beliin gue sampo gitu. Sama moisturizer. Ih, zoom juga nih. Ntar ganti, benerin dulu. Nah, kan benar gini. Mari kita lihat paket yang pertama. Gue tuh udah beli sampo, tapi sampo kapan datangnya? Kan benar.
Gue nggak tahu ini apa. Nanti gue tanya dia dulu. Ini sampo. Kebetulan sampo gue habis. Iya. Talabat. Buat kalian yang mau ke Dubai atau udah di Dubai, download aplikasi Talabat karena banyak banget promo-promo di situ. Aplikasi terbaik Dubai. Hari Sabtu gini gue biasanya makan-makan yang gue rasa enak karena gue biasanya kalau hari Senin sampai Jumat makan yang bener-bener sehat-sehat aja. Nah, gue lagi ngurusin badan. Jadi gue akan beli mie Cina lagi. Nah, gue barusan selesai makan, tapi makan yang gak gue videoin karena gue udah lapar banget. Jadi gue makan, abis itu sekarang gue pengen ngomongin tentang trip gue tahun ini. Trip pertama gue tahun ini yang terjadi pada bulan April adalah ke Georgia. Bukan Georgia Amerika, tapi negara Georgia. Negara Georgia ini nggak jauh dari Dubai. Kenapa kita memutuskan untuk ke Georgia? Itu sebenarnya dadakan. Gue juga udah sempet cerita di video sebelumnya kalau gue ke Georgia ini karena kita merasa, karena sebelumnya kita mau ke Abu Dhabi, tapi kita merasa kayaknya libur 3 hari kalau ke Abu Dhabi ngapain 3 hari di Abu Dhabi gitu. Kayaknya sehari 2 hari aja cukup buat Abu Dhabi tuh. Jadi mendingan kita terbang agak lebih jauh dikit. Terus ada beberapa negara yang kita pilih. Dari Baku, Azerbaijan, Kazakhstan, negara-negara sekitar sini, Turki kalau nggak salah. Tapi semua harga tiketnya tuh mahal banget. Cuma Georgia yang harga tiketnya masih masuk akal di antara harga-harga mahal lainnya. Jadi kita memutuskan ke Tbilisi, naik Fly Dubai. Kita nyampe di Tbilisi tuh, gue sebenarnya nggak tahu sih sebutannya Tbilisi atau Tbilisi. Tapi anggaplah Tbilisi ya, biar lebih gampang. Kita nyampe di Tbilisi tuh 6 April. Pas nyampe, kita langsung nyobain makanan. Makanan aslinya Georgia, namanya kachipuri. Makanannya tuh kayak roti gitu sebenarnya, tapi di tengahnya ada telur. Dan satu lagi adalah king kali. King kali tuh yang kayak dimsum, lebih gede. By the way, pertama kali gue ke Georgia, ini kan sebenarnya udah masuk Europe ya si Georgia itu. Menurut gue indah banget memang ini negara kayak jajahan Uni Soviet deh nih, negara-negara jajahan Soviet. Gue suka negaranya kayak yang di vlog sebelumnya gue bilang itu karena sepi. Jadi kalau malam tuh udah hening, nggak kayak Dubai. Gue akan masukin kalau bisa ya, gue nggak tahu cara ngeditnya, tapi kalau kemungkinan akan gue masukin foto makanannya di entah mana, pokoknya gue masukin. Kita langsung nyobain makanan itu, makanan kayak dimsum itu, si king kali itu. Nah si king kali itu lu minimal pesen tuh 5 piece. Karena dia kayak dimsum gede-gede gitu, lu minimal pesen 5 piece. Jadi kita memutuskan untuk pesen berbagai jenis. Jadi ada yang isinya tuh daging, ada yang isinya vegetarian, shrimp gitu-gitu. Kita cobain beberapa jenis. Pertama kali gue makan, itu rasanya cukup asin menurut lidah gue. Bear in mind, gue juga suka asin, gue suka makanan asin, tapi menurut gue itu sangat asin. Jadi agak kaget sebenarnya. Tapi cukup enak sih, dan unik makanannya. Jadi selain kayak karena dimsumnya gede gitu, lu tuh pertama harus ngegigit dimsumnya, terus supnya lu minum gitu, kayak lu seruput, nendang. Wah, podcast sebelah. Terus hari pertama kita langsung check in ke Airbnb kita pesan Airbnb gitu. Airbnb-nya deket di tengah kotanya, deket ya di tengah kotanya. Tapi yang satu hal dari Airbnb ini, Airbnb-nya bagus banget dan view-nya bagus banget. Ini lagi ada ambulans, gue nggak tahu nih kedengeran di mic apa enggak. Tapi Barcia for you. Tapi ya gitu, Airbnb-nya bagus banget, view-nya tuh
Kalau dari luar lu kelihatan kayak landscape kota Georgia gitu. Jadi itu cakep banget. Nah, gue tadi barusan ngekat karena ada suara ambulans berisik banget. Nah, jadi di hari pertama itu kita nggak begitu ada kegiatan apa-apa. Kita cuma explore aja. Kita explore kotanya, jalan-jalan kaki. Eh, Enaknya di Georgia ini kita bisa pesan taksi kayak Ubernya dia gitu namanya Volt dan harganya murah. Jadi kalau kita kan berempat tripnya, kalau dibagi 4 itu murah banget. Jadi kalau kemana-mana kita pesen taksi si Volt ini dan harganya itu murah kalau dibandingin dirham. By the way, mata uangnya tuh sebutannya gel. Gue lupa Georgian lira apa Georgian lari gitu. Lupa ya gue. Pokoknya itu. Nah, kebetulan di Georgia pas kita datang nih lagi musim kayaknya udah nggak winter, kayak kayak musim hujan gitu sih. Jadi agak-agak dingin. Jadi gue keluar pakai jaket yang lumayan tebel. Tuh pakai kupluk, gue pakai sarung tangan, kelebay sih kadang. Tapi ya emang dingin menurut gue. Apalagi gue datang dari Dubai yang panas kan di saat itu. Jadi di Georgia ini terkenal banget sama wine-nya. Wine-nya Georgia tuh sangat eh, murah di sana dan enak. Jadi kita sempat nyobain beberapa wine di sana. Ada satu wine dari pomegranate enak banget menurut gue, rasanya manis gitu. Suka gue. Bahkan lu bisa ikut trip yang lu nanti tasting wine gitu. Tapi kayak gue nggak ngambil trip itu. Terus hari kedua di Tbilisi kita jalan-jalan di kotanya lagi. Nah, di sini tuh kita ke beberapa tempat. Yaitu adalah ada Metatsminda Park. Jadi dia kayak park gitu. Yalah namanya park. Kayak dia kayak apa taman bermain gitu. Tepatnya tuh di atas gunung gitu. Jadi lu kayak pakai gondola gitu naiknya. Terus ada kayak tramnya gitu naik ke atas, pokoknya dia di atas gitu. Tapi kayak kita datang ke pagian. Kita datang tuh entah ke pagian, entah lagi libur, gue juga nggak ngerti sih. Jadi sepi banget, nggak ada orang di situ. Terus banyak eh, tempatnya tuh tempat-tempat mainnya tuh pada tutup gitu. Eh, jadi kita datang ke situ muter-muter ngelihat ada biang lala gitu. Biang lala nggak sih sebutannya tuh yang kayak Ferris wheel. Eh, Kita main di situ, explore dingin banget dan hujan. Jadi sana hujan mulu. Untung gue pakai bawa topi. Dan itu gue bawa pakai jaket double gitu supaya hangat dan supaya nggak kena hujan. Jadi ada satu hoodie, satu lagi kayak outer gitu. Nah di park ini kan itu gue bilang sepi. Jadi tapi banyak orang yang kayak sendiri gitu datang ke situ. Ada banyak yang kayak orang-orang sendiri datang di ujung berdiri duduk-duduk menikmati kota Georgia aja kayaknya galau deh. Sekarang gua ngerti deh kenapa kenapa orang bilang tuh kalau ke negara-negara Europe yang musim dingin tuh suka depresi kayaknya gitu kali ya. Kalau depresi tuh banyak tempat-tempat yang lu bisa menyendiri sendiri, menyeramkan juga sih. Abis itu kita jalan ke sebuah gereja yang terkenal banget di Tbilisi. Yaitu adalah Holy Cathedralnya Tbilisi. Jadi si katedral ini atapnya tuh warnanya kayak kuning emas gitu. Nah dari Airbnb kita itu tuh kelihatan si katedral ini dan itu kalau lu datang ke tempatnya itu tuh luas banget itu area gerejanya dan megah banget gerejanya. Cakep banget deh. Karena gue sebagai penganut Katolik yang taat, gue ngeliat gereja-gereja ini, walaupun bukan gereja Katolik deh kayaknya itu, lebih ke Ortodoks, itu gue ngerasa kayak, keren banget nih tempat ya. Eh, Kayak amazed aja gitu gue sama bentuk gerejanya. Terus abis dari situ, by the way di Tbilisi itu baik banget gereja. Jadi kita sering banget ke eh, ngunjungin gereja-gereja gereja-gereja yang cakep gitu, gereja cakep di sini di sekitaran
kota Tbilisi itu. Abis itu kita ke Chronicle of Georgia namanya. Jadi kayak ada patung, ada kayak tiang-tiang gitu, tiang-tiang tembok gitu yang ada gambar-gambarnya. Gue nggak tahu sih sejarahnya apa. Bentar coba, gue cari dulu. Oke, jadi si Chronicle of Georgia ini dibangun di tahun 1985, tapi nggak pernah selesai. Monumennya tuh ada kayak di atas gunung gitu, kayak jauh gitu dari kota. Kita naik taksi ke sana. Itu ada 16 pilar yang tingginya tuh antara 30 sampai 35 meter. Uh, Terus ada kayak figur-figur raja, ratu, dan beberapa hero uh, di situ. Dan di bawahnya itu ada cerita tentang Yesus gitu. Nah, di Chronicle of Georgia ini ada gereja juga di situ. Jadi kayak ada kapel kali ya mungkin sebutannya, soalnya gereja kecil. Gue sempat masuk, yang gue taruh fotonya juga di Instagram gue. Jadi kayak kecil aja gitu di dalamnya. Tapi di setiap gereja yang gue kunjungin itu selalu kayak ada, selalu kayak terlihat orang masih menggunakannya gitu. Kadang ada lilin atau masih ada orang yang berdoa di situ pas kita lagi masuk gitu. Kita sempat take foto di situ, beberapa foto, ngambil video, terus kita lihat-lihat di situ. Sebelum akhirnya kita memutuskan untuk turun lagi ke kota lagi. Nah, di kotanya ini kayaknya kita pergi ke satu tempat kayak tempat anak gaulnya Georgia kali ya di situ ya. Jadi kayak di satu tempat itu kayak bentukannya dia ada coworking space, terus di belakangnya ada kayak coffee shop, ada kafe-kafe gitu. Nah, kita ke sana buat makan karena kita belum makan, lapar banget. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu di sana. Sebelum akhirnya kita balik. Sebenarnya kita tuh kayaknya nggak langsung pulang. Jadi gue tuh kayaknya nyari baju buat nyari perlengkapan buat besok mau ke Kasbegi. Jadi rencana kita adalah besoknya tuh kita mau naik ke atas Kasbegi, kita ikut daily tour gitu Kasbegi. Nah, gue mau cari sarung tangan. Sebenarnya sarung tangan yang hangat karena gue takutnya dingin banget di atas kan, karena itu gunung es gitu. Jadi kayaknya gue ke mall kalau nggak salah sama teman-teman gue, kita ke mall buat nyari-nyari perlengkapan. Tapi kayaknya gue nggak nemu deh sarung tangan hangat ya. Soalnya akhirnya gue beli sarung tangannya tuh pas lagi di atas. Ternyata banyak yang jual gitu di atas, tahu gitu, nggak usah capek-capek. Habis itu kita besok paginya menuju ke KSBG. Jadi kita ketemuan gitu, ada di meeting point-nya di dekat Airbnb kita. Kita ketemu sama tour guide-nya. Sebenarnya bukan tour guide sih. Kita ketemu sama si penyedia jasa travelnya. Si penyedia jasa travelnya ini kayak dia ngumpulin beberapa grup gitu. Habis itu nanti kita diketemuin sama grup lain yang dari penyedia jasa travel lain. Nah, baru bareng sama tour guide-nya pergi. Jadi kita tuh naik kayak mini van gitu. Kita berangkat, kayaknya satu mini van itu ada kayak mungkin 12, 15 gitu-gitulah. Perjalanannya cukup panjang, berapa jam ya? Kayaknya 2 jam, 3 jam kali, gue nggak tahu, lumayan panjang naik ke atas gitu. Dan jadi sepanjang perjalanan tuh view-nya cakep-cakep banget, tapi gue kebanyakan tidur sih. Karena ngantuk ya, masih pagi dan sepoi-sepoi. Nah, pertama tuh kita ke namanya Gudauri Friendship Monument gitu. Jadi kayak monumen yang dibangun buat, biar gue baca biar nggak salah, lebih baik gue baca. Russian Georgia Friendship Monument. Jadi ini dibuat di tahun 1983. Jadi ini monumen pertemanan gitu. Aneh juga ya, monumen pertemanan antara Rusia dan Georgia, karena mereka dulu kayaknya perang deh. Jadi
bentukannya kayak 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 bangunan belum jadi sih sebenarnya kalau dilihat, tapi cakep banget. Dari situ lu bisa ngelihat gunung-gunung yang lain dan itu cakep banget buat foto. Masukin foto atau videonya juga. Habis itu kita naik lagi ke atas, makin tinggi lagi. Kayak kita habis itu ke Kasbegi. By the way, ternyata sebelum ke si Friendship Monument itu, gue tuh ke sebuah fortress namanya Ananuri Castle. Ananuri ini juga menarik. Ceritanya itu menarik banget. Jadi zaman dulu tuh kalau nggak salah pasukan, jadi castle ini tuh jadi kayak eh, tempat pasukan Georgia tuh bertahan. Mereka mengunci dirinya di castle ini. Terus mereka dikepung musuh, tapi eh, musuh ini nggak bisa masuk ke castle-nya karena castle-nya cukup cukup well defense gitu kan. Nah, mereka dikepung berhari-hari. Pasukan musuhnya itu yakin pasti ini orang-orang di dalam eh, pasti akan nggak bisa bertahan karena mereka dikepung full kan, nggak mungkin mereka bisa dapat makanan, gimana dapat air gitu-gitu, sumber makan yang lain juga nggak bisa didapetin. Jadi mereka berpikir lama-lama juga mati. Ternyata mereka bisa bertahan. Bahkan si pasukan Georgia yang bertahan di dalam tuh ngeledekin pasukan yang di luar, kayak ngelemparin ikan ke langit gitu. Gue dari cerita yang gue baca, untuk menunjukkan kalau mereka itu masih bertahan di sini, dan pasukan musuhnya tuh eh, marah kan ngelihat ini, kesel. Terus mereka yakin oh pasti ini ada secret tunnel nih di sini yang eh, dipakai mereka buat buat ngambil makan, buat masuk makanan. Akhirnya mereka carilah si secret tunnel ini. Dicari nggak ketemu, tapi mereka mereka berhasil nangkap satu orang perempuan bernama Ana. Eh, Perempuan ini akhirnya disiksa, ditortur berhari-hari untuk ditanya ditanya mengenai secret tunnel ini. Pokoknya dia dipaksa untuk menjawab. Tapi si Ana ini eh, bersikukuh untuk nggak memberitahu si eh, di mana tunnel ini, di mana tunnel tersebut berada. Akhirnya dia meninggal karena disiksa. That's why the name of the castle is Ananuri. Beautiful. Kayak cerita-cerita urban legend Indonesia gitu. Cakep deh. Gue demen ngedengar-dengar cerita-cerita kayak gini. Tapi sayangnya eh tour guide gue tuh kita paketnya nggak tahu dia malas ya. Tapi paket kita tuh bukan yang dikasih dianterin sampai ngeliat ini, diceritain. Jadi dia si tour guide cuma cerita, oke ini Ananuri dulu tuh kayak gini, tapi masih di dalam mobil. Pas nyampe disuruh explore sendiri aja, dikasih waktu kayak 40 menit, nanti kita ketemu lagi ya di sini, oke gitu. Jadi eh, agak kurang dapat informasi pas lagi ngeliat-ngeliat ya. Jadi kayak agak bingung-bingung gitu kalau lagi ngeliat si tempat wisata ini. Jadi kita harus googling sendiri. Nah, abis itu kita tuh rencana mau naik lagi ke atas. Kita naik sih ke atas, ke Kasbegi. Jadi ada Gergenity Trinity Church namanya. Si church ini ada di atas gunung banget. Kayaknya itu titik terakhir perjalanan kita. Tapi sebelum nyampe sana, kita tuh berhenti di tengah-tengah perjalanan karena kita mau nyobain minuman minuman khasnya Georgia gitu. Jadi kayak ada alkoholnya gitu, kayak vodka gitu. Kayak kita dikasih nyobain gitu. Terus kita dikasih nyobain honey gitu. Dia jadi kayak ada madu-madu lokal ya gitu. Dan lu bisa beli, kayaknya buat membantu UMKM juga lah. eh itu enak banget honey-nya. Gue beli satu, kayaknya masih ada. Gue lupa masih ada apa enggak. Tapi eh, karena enak, gue beli satu buat bawa pulang. Terus ya setelah kita nyobain itu kita naik akhirnya ke Kasbegi. Di Kasbegi ini kita cuman ke sebuah gereja gitu. Yang mana seperti gue bilang tadi, karena tour guide-nya ya nggak memberikan informasi yang cukup jelas, jadi kita cuma naik ke atas terus kayak ngelihat foto-foto berapa 40 menit, habis itu kita disuruh balik lagi ke bawah.
Eh, by the way itu karena di atas gunung banget, jadi si mobil kita tuh nggak bisa naik sampai atas. Jadi kita sampai sebuah titik, terus kita turun di situ, kita ganti mobil. Jadi kayak gue nggak ngerti karena mobilnya nggak bisa naik ke atas atau memang udah kerjasama sama orang lokalnya supaya mereka dapat bagian juga. Tapi kita intinya jadi ganti mobil eh, dengan supir berbeda, terus kita naik ke atas. Nah, si yang orang ini yang bawa mobil ini kurang bisa bahasa Inggris kayaknya ya. Jadi kayak dia cuma bilang 40 minute gitu-gitu doang. Pas nyampe nggak ada interaksi apa-apa. Ya kita lihat-lihat, gue tuh sempat mau beli Rosario tapi kenapa gue nggak jadi beli ya? Lupa gue. Ya pokoknya itulah perjalanannya. Eh Akhirnya kita setelah selesai semua kita turun lagi balik ke kota. Nah di perjalanan pulang ke kota ini agak lucu kan, perjalanan pulang udah nggak ngapa-ngapain ya, ya udah gue tidur aja kan. Terus nggak kayak udah sejam di jalan gitu tiba-tiba minggir mobil gue, tiba-tiba berhenti, terus ada turun si tour guide-nya turun, supirnya turun. Ternyata bannya bocor, gokil. Bannya bocor di tengah-tengah jalan di antara gunung-gunung. Lucu banget. Mana nggak ada tukang bengkel lagi ya. Nggak ada lay-lay yang bisa dipanggil ya kan. Untungnya dia ada ban serep gitu. Terus kayak di Indo gitu, kalau ada truk yang rusak, biasanya kan truk lain ikut minggir tuh ngebantuin. Nah ini mobil kita bannya bocor, berhenti, ada guide dari entah sama kali tour guide travel yang sama atau berbeda, pokoknya dia berhenti terus dia turun juga nanya kenapa gitu-gitu. Terus akhirnya si orang ini ngebantuin supir gue buat ganti ganti ban. Lucu banget di tengah-tengah gunung es ganti ban. Kira kita nungguin ganti ban kayak 15-20 menit. Lumayan buat perenggangan juga sih karena udah capek, udah sejaman di jalan. Eh, Pegel juga, kayak pengen berdiri gitu kan, enak tuh berdiri. Stretching. Setelah itu akhirnya kita lanjutin perjalanan. Nah, kita nyampe ke kota tuh udah agak-agak malam gitu, jam 7-an gitu. Nah, lucunya tuh pas udah mau nyampe tuh, jadi ada satu orang ini, kayaknya dia from India atau Pakistan, gue lupa. Jadi tuh kayaknya dia mau ikut tour buat 3 hari gitu. Ini tour hari pertama dia. Jadi besoknya ada lagi. Tapi kayaknya dia belum bayar. Dia baru bayar buat hari ini atau gimana gitu. Pokoknya belum bayar. Nah si tour guide gue nanyain gimana jadinya. eh Lu belum bayar nih gimana gitu. Terus kayak orangnya bilang, tapi gue nggak ada duit cash, nggak ada duit cash, adanya adanya dolar. Ada dolar tapi di gue nggak bawa dolar gue, adanya lu bisa transfer gak gitu. Terus dia bilang nggak terima transfer, gue kan mau uh, harus cash, gue harus kasih ke bos gue gitu-gitu. Pokoknya lucu banget. Terus kayak ini kan si tour guide-nya cewek, terus sama si cowok ini ngobrol panjang lebar, terus si supirnya tuh kayak kesel, supir gue kesel juga nggak dengar sih, ini nggak lama banget mau bayar aja, akhirnya kayak dia ikut nimbrung tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi malah miskomunikasi gitu. Terus akhirnya kayaknya si tour guide gue yang cewek ini bilang, ya udah kasih aja dolarnya ya, ya udah sini dolarnya gitu, lo kasih dolar gue. Terus si cowoknya kayak, gue nggak ada duit, dolar gue gak di sini di hotel. Kalau mau lu datang aja ke hotel gue. Datang ke hotel gue, terus si cewek ini kayak kayak salah tangkep dong, jadinya kayak 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 dia bilang, there is no way I go to someone room kata dia. Gue lagi mau tidur gitu, jadi kayak pura-pura tidur gitu, dengerin seru banget. Ini udah mau nyampe ke kota gitu, panjang banget itu, dia kayak ada 30 menit 40 menit kali buat berdebat nyuruh orang ini bayar. Lagian aneh juga sih. Lu nggak ada duit cash, lu nggak persiapin cash buat jalan-jalan gitu, agak membingungkan.
Oh terus disuruh kayak udah pakai kartu aja gitu. Terus si cowoknya bilang nggak mau, gue pakai kartu, kursnya mahal lah. Gimana? Udah dia yang nggak bawa duit nyusahin ya. Gue jadi cewek, si tour guide-nya juga kesel sih kalau kayak gitu. Tapi ya itu dia perjalanannya. Besoknya tuh kalau nggak salah gue pulang deh. Eh, besoknya tuh paginya tuh kita cuman besoknya kita cuman kayak ngopi doang pagi-pagi, kita brunch gitu sebelum berangkat pulang, balik lagi ke Dubai. So that's my Georgian trip. It was fun, seru karena walaupun cuma 3 hari, akhirnya gue ke negara Europe dan harganya nggak gitu mahal, jadi worth it. Menurut gue kalau kalian, gue bisa kesana karena gue punya ID Dubai, tapi gue nggak tahu sih kalau buat orang Indonesia kayak kita harus bikin visa deh. Tapi kalau kalian ada waktu, bikin visanya terus terbang ke Georgia, seru sih menurut gue. So that's it for today. Semoga kalian suka dengan new format video yang ada hari ini. Thank you for watching guys and see you next time. Kita bikin kenapa tuh glisi? Bang, kata-kata mutiara hari ini. Selama roda masih berputar, Di situ kita berpijak. berarti tukang Starling masih jualan. Oke.